Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan Sofia Fahraini dan saya sendiri binti Mar'atul Muto'ah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Ismun Nakirah wal Ma'rifat. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan mufradat ini. Selanjutnya kita akan mengenali tentang Ismun Nakirah. At-ta'rif kullu ismin yadullu ghairu muayyin, yaitu setiap isim yang menunjukkan pada makna yang tidak ditentukan atau makna umum, jadi masih global, biasanya diakhiri tanda tanwin. Dalam pengertian lain di kitab Imriti, fawalladzi yaqbalu al-mu'athirah, yaitu isim yang bisa menerima al dan al tersebut yang menyebabkan kemakrifatannya. Misal madrasatun, asadun, kitabun itu menggunakan tanwin karena termasuk isim nakirah yang masih global atau masih umum. Kita belum tahu madrasah yang mana, punyanya siapa. Asadun pun juga begitu. Asadun kan bermakna macan ya. Itu jenis apa, punyanya siapa. Begitu juga yang kitabun. Kita nggak tahu itu bukunya siapa, buku warna apa, yang di mana. Selanjutnya kita akan membahas isim ma'rifat. Apa itu isim ma'rifat? At-ta'rif kullu ismin yadullu ala muayyin, yaitu setiap isim yang menunjukkan makna tertentu. Jadi sudah jelas. Dan di sini anwa'ul ma'rifat hiya, macam-macam isim dhamir itu ada 6. Yang pertama isim dhamir, kata ganti. Yang kedua ismu alam, isim alam atau nama. Selanjutnya isim isyarah, kata tunjuk. Selanjutnya isim mausul atau kata penghubung. Selanjutnya al-mu'arraf bi al, makrifat sebab kemasukan al. Selanjutnya al-mudhaf ila makrifat, diidhofahkan ke makrifat. Kita akan kupas satu persatu. Yang pertama yaitu ismu dhamir atau isim dhamir, yaitu kalimat yang menunjukkan kata ganti. At-ta'rif ismu ma'rifat mabni yadullu ala mutakalim au mukhatabin au ghaibin. Isim ma'rifat dan mabni yang menunjukkan mutakalim, mukhatabah dan ghaib. Isim dhamir atau kata ganti dalam bahasa Arab itu ada 14. Di sini yaitu misal huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Itu termasuk yang bertempat di mahal rofa. Menurut kitab Amthilati, isim dhamir itu dibagi menjadi 2, yaitu mungfasil dan muttasil. Muttasil itu ada 2, yaitu mahal rofa dan mahal nasab. Yang tadi kita sebutkan itu mahal rofa. Sedangkan mungfasil juga ada 2, yang bertempat di mahal nasab dan mahal jar. Selanjutnya isim alam. At-ta'rif ismu wudi'a tu'ayyin syakhsin au makanin au syai'in bidatihi, yaitu kata benda yang digunakan untuk menyebut orang, tempat atau benda itu sendiri. Di sini isim alam itu ada 2, yaitu alam jinsi dan alam syakhsin. Alam jinsi dari alam sendiri itu artinya nama, sedangkan jinsi itu dari kata bahasa Arab itu jenis, artinya jenis ya. Lafadz yang dicetak yang menunjukkan hakikatnya suatu perkara atau kayak dari nama jenis. Misal Usamah itu yang berarti macan kumbang. Di situ dia menunjukkan
dari jenis-jenis macan, yaitu macan kumbang. Ada juga istilah isim jenis. Isim jenis dan alam jenis itu berbeda. Kalau isim jenis itu cangkupannya masih banyak, atau kita tidak bisa memandang secara langsung. Kalau alam jenis kan alam kan nama dari jenis. Isim jenis itu contohnya rojulun, asadun, itu masih cangkupannya masih sangat umum. Laki-laki kan nggak tahu laki-laki tampan atau laki-laki yang mana, milik siapa. Sedangkan alam jenis itu nama dari sebuah jenis-jenis tersebut. Contohnya tadi Usama, itu macan kumbang, jadi dia bagian dari isim jenis asadun. Selanjutnya yaitu alam syakhsin. Syakhsin sendiri dari kata bahasa Arab syakhsun, itu artinya orang, jadi nama orang. Misal Zaitun, Ja'far, Muhammad, dan lain-lain. Alam syakhsin sendiri dibagi menjadi 3, yaitu alam asma, alam kunyah, dan alam laqab. Alam asma itu dari kata bahasa Arab isim, yang berarti nama, bisa nama orang, nama kota, dan nama tempat yang dibatasi sekitar Makkah. Seperti tadi, Zaitun itu termasuk alam asma. Yang kedua, alam kunyah. Apa itu? Nama yang diawali ummu, abu, atau ibnu wa akhwatuha. Misal Ibnu Zaidin, Abu Bakar. Selanjutnya alam laqab. Laqab yang berarti gelar, julukan, nama alias atau biasanya menggunakan sifat. Misal Kafid Dzulmi, yang berarti gua kegelapan. Contoh, seorang guru itu dijuluki Pak Kafid Dzulmi, gua kegelapan. Contoh lain dari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar tadi termasuk alam kunyah, sedangkan As-Siddiqnya itu termasuk golongan laqab atau julukan. Juga ada yang menyebutkan isim alam ada yang murakkab idhofi, seperti Abdul Wahab dan Abdul Aziz, dan juga murakkab majazi, ya New York, arabisasi dari New York. Itu sudah diterangkan pada kelompok pertama yang bertemakan murakkab. Selanjutnya kita akan membahas isim isyarah. At-ta'rif huwa ma wudi'a limusyarin ilaihi hisian bil usbu'in wa nahwihi. Lafaz yang menunjukkan sesuatu yang diisyarahi yang tampak oleh mata dengan perantara jari tangan dan sesamanya. Isim isyarah itu ada hadza, hadhihi, haula'i, dzalika, tilka, ulaika, hunaka, hunalika, wa akhwatuha. Misal hadza rajulun, ini seorang laki-laki. Jadi isim isyarah sendiri sudah berarti kata tunjuk, jadi sudah jelas. Selanjutnya kita akan membahas tentang isim mausul. Apa itu isim mausul? At-ta'rif ma yadullu ala muayyin biwasitati jumlatin tudkaru ba'dahu wa tusamma hadhil jumlatu silatul mausul wa yahtaju ila silatin wa aidin. Isim yang menunjukkan sesuatu tertentu dengan perantara jumlah yang disebutkan setelahnya, dan jumlah ini disebut dengan silah mausul. Isim mausul ini membutuhkan pada silah dan aid. Apa itu aid? Yaitu dhamir yang merujuk kepada mausul. Isim mausul itu ada alladzi, allati, alladina, ma, man, wa akhwatuha. Isim mausul ada yang menyebutkan isim mausul itu ada 2, yaitu mausul harfi dan mausul ismi.
Misal, ja'a alladzi darabtuhu, yang berartikan telah datang orang yang telah kupukul. Di situ alladzi itu sebagai silah mausul. Jadi jumlahnya itu alladzi itu satu mufrad. Sedangkan darabtuhu, hu itu aidnya. Dia apa itu aid tadi? Domir yang merujuk kepada mausul, merujuk pada alladzi, mufrad satu. Kenapa enggak hu atau ha? Karena dia mudzakkar satu. Itu termasuk isim domir mungfasil mahal nasab. Sedangkan contoh lain, sedangkan kalau ja'a alladzi darabtu zaidan, yang berartikan telah datang yang kupukul Zaid. Itu Zaid itu pengganti aid. Jadi dia langsung disebutkan siapa, enggak merujuk ke isim mausulnya. Selanjutnya al-mu'arraf bi al. Makrifat disebabkan karena kemasukan al. At-ta'rif huwa kullu ismin nakirah dakhalat alaihi al fasara ma'rifat. Setiap isim nakirah yang kemasukan al menjadi makrifat. Misal, al-kitabu, al-masajidu, ar-rahimu, at-talibuna. Mereka itu kalau enggak kemasukan al itu masih isim nakirah. Al-mu'arraf bi al sendiri mempunyai ketentuan, ada 3 ketentuan. Yang pertama, tanwin dan al itu bertolak belakang. Jika sudah tanwin, maka tidak boleh kemasukan al. Karena ini tandanya al, karena makrifat itu al, jadi nggak boleh tanwin. Contoh, kitabun, kalau kemasukan al, al-kitabu, gitu. Ketentuan yang kedua, jika alnya al-qamariyah, lamnya itu harus disukun. Al-kitabu, jadi lamnya disukun. Ketentuan yang ketiga, jika alnya asyamsiyah, maka setelah al itu tasydid. Contoh, ar-rahimu, jadi roknya itu ditasydid karena dia alnya al asyamsiyah. Yang terakhir yaitu al-mudhaf ilal ma'rifat, diidhofahkan ke isim ma'rifat atau dibuat frasa. At-ta'rif ismun nakirah iktasaba at-ta'rif min idhofatihi ila ismu ma'rifat, yaitu apabila isim nakirah diidhofahkan ke isim ma'rifat, maka isim tersebut menjadi isim ma'rifat. Misal, kitabut tarikh, baiti, kola, maka kitabut tarikhi yang berarti buku sejarah. Itu dia asalnya kitabun itu isim nakirah, belum jelas kitab apa, kitabnya siapa. Sedangkan at-tarikhi itu sejarah, itu sudah makrifat. Karena apa? Karena kemasukan al. Jadi karena mudhof ilaihnya itu makrifat, kalau digabungkan kan menjadi idhofah, susunan idhofah. Jadi kitabut tarikhi itu termasuk isim makrifat. Sedangkan baiti, rumahku, baitun itu aslinya, sebenarnya asalnya isim nakirah, karena kemasukan domir ana menjadi rumahku menjadi makrifat. Jadi al-mudhaf ilal ma'rifat itu apabila isim nakirah kemasukan isim mausul, isim domir, al-mu'arraf bi al, ismul alam, ismul isyarah, atau kata lain itu mudhaf, yang mudhaf ilaihnya salah satu dari isim makrifat yang tadi, 5 tadi.
Ada pendapat lain yang mengatakan munada maksud itu juga termasuk isim ma'rifat. Apa itu munada maksud? Yaitu munada yang berbentuk nakiroh namun untuk tujuan tertentu atau jelas yang dipanggilnya. Munada itu apa sih? Munada itu isim yang kemasukan huruf nida. Huruf nida itu kata panggil. Huruf nida itu ada 3. Ada ya, ayyuha, dan ayyatuha. Misal, ya talibun, ya hadiruna. Itu kemasukan huruf nida ya. Ya talib, wahai murid. Talibun itu asalnya isim nakiroh. Ketika kemasukan ya, dia menjadi isim ma'rifat karena jelas yang dipanggilnya. Baik, kita akan menganalisis beberapa kalimat yang kita ambil dari kitab Ghoyah wa Takrib bab awal, yaitu Kitabut Thaharati. Kita akan mengupas satu persatu mufradat, apakah itu isim nakiroh atau isim ma'rifat. Isim ma'rifat kita garis bawahi warna merah, sedangkan isim nakiroh kita garis bawahi yang berwarna hijau. Yang pertama, mufradat al-miyahu. Itu termasuk isim, pasti isim. Dan tergolong menjadi isim ma'rifat. Karena apa? Karena kemasukan al-mu'arraf bi al. Yang kedua, allati. Karena apa? Karena dia isim mausul yang berartikan yang atau kang. Sedangkan ya juzu itu fi'il. Selanjutnya at-tadhiru itu termasuk isim ma'rifat karena kemasukan al juga. Itu alnya al asyamsiyah. Setelah al itu memakai tasydid. Selanjutnya sab'u miyahin itu termasuk susunan idhofah. Sab'u itu nakiro, sedangkan miyahin itu ma'rifat. Mudhof ilaihnya itu mengandung makna min atau dari. Mudhof ilaih itu harus ma'rifat. Terkadang susunan idhofah itu mengandung li, min, atau fi. Kita lanjut, yaitu ma'us samai. Itu juga susunan idhofah yang memasuki tanda isim ma'rifat yang bertandakan al-mudhof ilal ma'rifat, diidhofahkan ke isim ma'rifat. Ma'u itu isim nakiroh karena masih umum. As-samai, langit, itu termasuk isim ma'rifat karena al-mu'arraf bi al. Begitu juga ila akhirih, wa ma'ul bahri, wa ma'un nahri, wa ma'ul bi'ri, wa ma'ul aini, wa ma'ul thalji, wa ma'ul barodi. Selanjutnya summa al-miyahu. Al-miyahu sudah jelas tadi, yaitu isim ma'rifat. Karena apa? Karena al-mu'arraf bi al. Selanjutnya ala arba'ati aksamin. Itu sama dari keterangan yang tadi, sab'u miyahin. Termasuk isim ma'rifat karena al-mudhof ilal ma'rifat. Selanjutnya yaitu tohirun mutohirun. Itu termasuk susunan na'at wa man'ut. Karena apa itu disebut isim nakiroh? Karena tanwin, sama-sama tanwin, maka disebut susunan na'at wa man'ut yang bertandakan sama-sama isim nakiroh dan mufrad. Selanjutnya ghairu makruhin, itu bukan isim, bukan fi'il. Itu istisna dan mustasna. Istima'luhu itu fi'il. Wa huwa itu termasuk isim dhamir. Jadi itu termasuk isim ma'rifat. Mahal
rofa. Al-ma'ul mutlaku itu termasuk susunan na'at wa man'ut juga, tapi dia bertandakan sama-sama isim ma'rifatnya, yaitu sama-sama ada alnya dan mufrad. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, ucapan, dan tulisan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.